Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara kerja rangkaian leader diagram PLC pada sistem plant air atau kompresor udara. Pada sistem ini terdapat tombol start dan stop, selektor switch A, B, dan C, serta sensor PE1 dan PE2, motor 1 dan motor 2, counter, serta timer. Tujuan rangkaian ini adalah mengontrol motor kompresor secara otomatis menggunakan PLC. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Nabil Farhan Suryanata dengan NIM 10223111058. Saya di sini akan menjelaskan room 000 sampai 005. Baik, untuk room 000 dan 001 atau JSR, jam to sub rutin, pada room pertama dan kedua terdapat instruksi JSR. Fungsi JSR adalah memanggil program tambahan atau sub program agar program utama lebih rapi dan terstruktur. Jadi PLC akan menjalankan subrutin tertentu yang berisi fungsi tambahan pada sistem kompresor ini. Sedangkan pada room 002 counter CTU, pada room 002 terdapat kontak run, C-switch, sensor PE1 dan instruksi CTU atau count up counter. Cara kerjanya pada sistem run aktif, selektor C aktif dan sensor PE1 mendeteksi objek, maka counter C5 akan bertambah 1. Preset counter diatur menjadi 2. Artinya ketika sensor mendeteksi sebanyak 2 kali, maka bit DN atau down akan aktif. Sementara pada room 003 reset counter. Pada room ini terdapat instruksi EQ atau equal. Instruksi ini membandingkan nilai akumulator counter dengan angka tertentu. Jika nilai counter sama dengan 2, maka instruksi res akan mereset counter kembali menjadi 0. Tujuannya agar proses counting bisa berulang otomatis. Pada room 004 atau lampu run, pada run 004 terdapat kontak run yang mengaktifkan output run light. Saat sistem berjalan, lampu indikator akan menyala sebagai tanda bahwa PLC sedang aktif mengontrol sistem. Sementara pada run yang terakhir, run 005, ini adalah start dan stop system. Run ini merupakan rangkaian start dan stop system. Tombol start digunakan untuk menghidupkan sistem, sementara tombol stop digunakan untuk mematikan sistem. Terdapat juga kontak self holding dari output run. Jadi setelah tombol start ditekan, sistem tetap menyala walaupun tombol start dilepas. Ini saya akan mencoba tombol start dan stopnya. Ketika tombol start dipencet, dia akan menyala. Walaupun tidak dipencet, dia akan tetap menyala karena dia memiliki kontak self holding tadi. Sementara ketika tombol stopnya di stop, maka motor akan berhenti. Sementara untuk rung yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit dari kelompok 3 dengan NIM 1022411044. Saya di sini akan menjelaskan tentang room 006. Pada room 006, kontrol motor 1, komponen yang digunakan kontak run adalah A switch dan C switch, sensor PE1, timer TP4 1 dan output motor 1. Cara kerja motor 1 akan aktif jika sistem run aktif. Selektor A aktif, sensor PE1 mendeteksi kondisi tertentu. Selain itu terdapat logika EQ yang membandingkan nilai counter. Fungsi timer pada ruang ini juga terdapat timer TP banding 1 DN. Timer digunakan untuk memberikan delay atau jeda kerja motor agar sistem bekerja lebih stabil dan tidak terlalu cepat. Switching output jika seluruh kondisi terpenuhi, maka output 0:2 atau 0 atau motor 1 akan aktif. Lampu indikator motor 1 juga menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra dengan NIM 1022411066. Di sini saya akan menjelaskan tentang room 007 motor 2, kontrol motor 2. Room 007 digunakan untuk mengontrol motor 2. Komponennya hampir sama dengan motor
1 room, B switch dan C switch, dan PE 2. Cara kerja motor 2 akan aktif jika sistem run aktif, selektor B aktif, sensor P2 mendeteksi objek tekanan tertentu. Perbandingan dengan motor 1. Perbedaannya, motor 1 menggunakan selektor A. Cara menghidupkannya start dan berhentinya stop. Dan motor 2 menggunakan selektor B. Sama seperti motor 1, start dan berhenti stop. Jadi operator dapat memilih mana yang akan dijalankan. Output motor 2. Ketika kondisi output 0:2 atau 1 aktif, lampu indikator motor 2 ikut menyala. Nah, seperti ini. Motor 2 ikut menyala. Perkenalkan, nama saya James Francisco Sinaga dengan NIM 10224111035. Di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan alur sistem bekerja, yaitu pertama operator menekan tombol start, yang kemudian PLC akan mengaktifkan tombol run yang membuat lampu run akan menyala. Kemudian operator memilih mode dengan menggunakan switch A, B, ataupun C. Kemudian sensor PE1 dan PE2 akan membaca kondisi sistem. Kemudian PLC memproses logika counter dan timer. Motor 1 dan motor 2 akan aktif sesuai kondisi, di mana fungsi sensor dan counter beserta timer di sini adalah, yaitu yang pertama sensor PE1 dan PE2 berfungsi sebagai pendeteksi, di mana saat sensor aktif PLC menerima input dan menjalankan output motor sesuai program leader. Yang kedua, counter di sini digunakan untuk menghitung jumlah deteksi sensor, sedangkan timer digunakan untuk memberikan delay agar kerja motor lebih aman dan lebih stabil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Melinda dengan NIM 1022411063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulannya. PLC digunakan untuk mengontrol sistem kompresor secara otomatis. Ada tombol start dan stop, yaitu mengontrol sistem utama. Ada selektor switch A, B, C, yaitu menentukan mode operasi. Kalau A ini bagian motor 1, B ini pada motor kedua, C ini yang keduanya tapi secara bergantian. Ada sensor memberikan input ke PLC, ada counter menghitung proses, ada timer memberikan delay, dan output mengaktifkan motor secara lampu indikator. Kelebihannya yaitu mudah dikontrol, otomatis, fleksibel, dan lebih aman dibandingkan sistem manual. Saya akan simulasikan contohnya pada ini. Kalau yang A ini yang hidup adalah motor 1, stop. Kalau yang B ini maka kebalikannya, motor kedua yang hidup, stop. Kalau yang ketiga ini keduanya tapi secara bergantian karena ada delay. Ini dia. Ini dia contohnya. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.